Dalam kegiatan pembebasan lahan ini, rinciannya adalah 1.600 hektar berupa lahan proyek, merupakan lahan utama dari proyek pembangunan dam itu sendiri. Kalau nanti sudah dapat uangnya, jangan mabuk ya. Ya, jangan ya Bu ya, simpan dia di bank. Kalau dia sangat perlu, baru pakai ya. Kita juga harus persiapkan sudah bagaimana SDM kita di sini. Itu yang paling penting Pak Kades. Begitu perusahaan itu masuk, bergerak di sini, ya tenaga kerjanya kita. Bapak Ibu pasti nanti orang datang ke sini, turis. Datang ke sini harus bisa bukan hanya bahasa Dayak Punan saja, bukan hanya Dayak Lundaya saja, bahasa Inggris juga harus bisa, bahasa Cina juga harus bisa, bahasa semua harus bisa. Tapi bagaimana caranya? Belajar kita. Dalam rumah itu kan ada anak istri. Nah, nanti kalau anak bapaknya banyak uang mau kawin lagi, kacau nanti. Saya berharap kepada ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat ini jangan membangun lagi ke hulu. Karena masuk dalam areal yang nanti dibebaskan. Nah, yang lain yang sudah ada dalam areal ini sekarang harus diselesaikan ya sesuai dengan hak mereka. Kewajiban kita juga harus menolong masyarakat kita yang ada dalam kawasan ini. Supaya masyarakat juga kan merasa untung. Jadi bukan ganti rugi, jadi ganti untung. Pagi hari ini kita dalam perjalanan dari Marinau menuju ke Sebuayo, Desa Harapan Maju, dalam rangka menyaksikan relokasi warga yang ada di lokasi pembangunan PLTA yang ada di Sungai Mentarang. Dan pada pagi hari ini saya bersama dengan Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan anggota-anggota DPRD dari fraksi yang ada di DPRD, dan bersama dengan FKPD untuk bersama-sama menyaksikan proses penyerahan terhadap relokasi bagi masyarakat yang ada di lokasi ini, warga RT ya, warga RT Harapan Maju atau yang lebih dikenal dengan RT Sebuayo ya, pada hari ini. Ya pastilah ya harapan kita semua agar kita memberi dukungan ya sepenuhnya ya dalam pembangunan ini, karena pembangunan ini akan menjadi sangat ya berarti bermanfaat juga bagi kita ya sebagai masyarakat, karena bicara pembangunan tidak terlepas dari energi ya, tidak terlepas dari listrik. Nah, oleh sebab itu listrik itu adalah kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan setiap manusia. Industri mau berkembang, teknologi mau berkembang, semua membutuhkan energi. Nah, oleh sebab itu kita ya memberikan dukungan ya bersama-sama, dan bagi perusahaan harapan kita juga ya terus melakukan edukasi, melakukan komunikasi, bahkan ke depan ya melibatkan masyarakat dalam proses ya pembangunan ini dan memberikan kesempatan kepada mereka. Nah, komitmen inilah yang kita perlu awasi bersama sehingga tahapan demi tahapan itu bisa terrealisasi dengan baik, dan progres ini luar biasa ya, progres ini begitu cepat ya. Beberapa waktu lalu kita sudah memberi proses izin ya, MIU dan seterusnya, dan ini salah satu tahapan yang sangat maju dalam proses pembangunan PLTA yang ada di Sungai Mentarang ini. Ya, kabar? Sehat. Sehat, ya. Pagi. Sehat. Kabar? Baik, Pak. Sehat ya? Siap. Ya, pagi. Selamat pagi, Ya, Pak. pagi. Pagi, sehat ya? Ya. Pagi, Bu. Pagi.
Harus ada penguatan tentang makam-makam itu kan. Paling penting ya tidak ada yang dirugikan di sini kan. Terutama saya fokusnya ke warga juga, warga kita kan. Kita juga harus persiapkan sudah bagaimana SDM kita di sini. Itu yang paling penting Pak Kades. Jadi memang bicara generasi ke depan itu ya bicara bagaimana mereka melihat peluang yang ada di sini ke depan bisa memberi kesempatan kepada mereka. Nah, kalau bicara kesempatan kan harus ada skill. Nah, persiapkan itu. Makanya saya lihat ada Desa Sarjana kemarin, ada yang ikut elektro di sini, saya senang. Nah, ke depan diarahkan anak-anak kita di sini ke persiapan pendidikan, masuk SMA sudah, ambil ke mikro, listrik, ambil pariwisata, ambil perhotelan. Karena ke depan arah itu yang akan bergerak di sini. Pariwisata itu pasti muncul nanti. Karena orang bahasa asing, bahasa Inggris itu Pak, harus dipersiapkan dengan baik. Jadi anak-anak kita di sini nanti kalau orang datang dari manapun, mereka bisa berbahasa asing. Jadi diarahkan mulai sekarang anak-anak kita ke sana. Begitu perusahaan itu masuk, ya, bergerak di sini, ya tenaga kerjanya kita. Tapi kalau kita tidak siapkan itu, ya kita nanti jadi bawahan aja. Sehat? Sehat? Mata nenek sakit. Kenapa mata nenek lagi? Kena kayu. Kena kayu? Oh, sudah berobat? Nah, Berobat ya? Ya. Nenek sehat? sakit. Oh, sakit juga. Ini kuat tadi sudah. Sudah olahraga tadi ya? Sehat ya? Ya, pagi sehat semua. Ya. 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 Ya, pagi. Ya, apa kabar? Ya, baik. Kegiatan pembebasan lahan yang sedang dilaksanakan oleh PT KN ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa PT KN berkomitmen penuh dan bersungguh-sungguh atas rencana pembangunan PLTA Mentarang Induk di Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau. Keseriusan dan kesungguhan PT KN dalam proyek PLTA Mentarang Induk ini juga dapat dilihat dari sejak awal kami masuk dan melaksanakan berbagai macam kegiatan teknis di area Mentarang Induk ini, yang mana kami melibatkan warga setempat, masyarakat setempat dari sekitar proyek. Sosialisasi yang juga masih kami jalankan hingga saat ini kepada semua masyarakat yang terdampak oleh proyek ini dengan harapan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa begitu besarnya dampak positif yang bisa dihasilkan dari proyek pembangunan PLTA Mentarang Induk ini. Perlu kami jelaskan sedikit di sini Bapak Bupati dan Ibu Ketua, dalam kegiatan pembebasan lahan ini rinciannya adalah 1.600 hektar berupa lahan proyek, merupakan lahan utama dari proyek pembangunan dam itu sendiri. Lalu ditambah 2.400 hektar sebagai area pendukung dari area proyek itu sendiri sebagai zona buffer zone-nya. Dan kurang lebih seluas 4.000 hektar ini kami lakukan pembebasan terhadap masyarakat setempat yang mempunyai lahan dan hak yang ada di lahan tersebut. Nah, hari ini kita sudah melihat tahapan-tahapan itu secara khusus serius ya, untuk membangun Kabupaten Malinau, membangun PLTA ini. Pak Presiden beberapa tahun yang lalu telah datang ke sini ya, untuk memberikan dukungan ya, terhadap kegiatan ini ya, karena Kabupaten Malinau secara khusus pasti membutuhkan energi ya. Kita mau maju, kita perlu listrik. Kita mau bangun sesuatu, kita perlu listrik ya. Dan listrik itulah yang nanti akan memberi peluang kita untuk menuju kesejahteraan itu. Semua serba listrik. Dan oleh sebab itu syarat untuk maju harus kita
punya listrik. Nah, pasti dampak-dampaknya nanti pasti ada ya. Nah, oleh sebab itu hari ini ya, kami berharap apa yang tadi disampaikan oleh perusahaan kita saksikan sama-sama. Ya, penyerahan itu tepat kepada mereka yang memang berhak untuk mendapatkannya. Nah, selanjutnya saya berharap kepada ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat ini jangan membangun lagi ke hulu, karena masuk dalam areal yang nanti dibebaskan. Pak Kades ya, Pak Kades Paking, Pak Kades Harapan Maju, ya, karena ini bagian dari warga Bapak, bawa ke bawah aman. Ya, kalau ke atas nanti dalam areal 4.000 nanti masalah lagi. Ya, jadi di luar areal itu. Ya, Pak Sekda ya, di luar areal ini. Ya, saya tegaskan sekali lagi, di luar areal ini. Ya, yang tadi direncanakan 4.000. Nah, yang lain yang sudah ada dalam areal ini sekarang harus diselesaikan ya, sesuai dengan hak mereka. Kewajiban kita juga harus menolong masyarakat kita yang ada dalam kawasan ini. Kami berharap uangnya simpan di bank. Ya. Setuju? Setuju? Setuju. Kalau sudah setuju, nanti uangnya dipakai untuk keperluan-keperluan bukan jangka pendek saja, termasuk jangka panjang. Ya. Ke depan Bapak Ibu dapat ganti untung atau ganti rugi hari ini, relokasi ini. Tapi generasi Bapak Ibu ke depan, mereka dapat apa? Kita siapkan mereka untuk pendidikan yang lebih baik, sehingga suatu saat mereka akan bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Siap? Siap? Saya mau berdiri dulu, dengar dulu atas siapnya. Berdiri Bapak Ibu, kalau siap. Siap? Kalau perusahaan ini dari awal memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu di sini untuk bersama-sama membangun PLTA ini, ke depan generasi Bapak Ibu juga bagian pembangunan PLTA itu dan menjaga PLTA itu. Setuju? Silakan duduk. Tapi syaratnya harus disiapkan generasinya, ya, supaya nanti bisa menjadi pekerja pada ya sektor-sektor mulai dari PLTA-nya sampai kepada dampak-dampak yang ditimbulkan ya akibat positif dari pembangunan PLTA ini. Bapak Ibu pasti nanti orang datang ke sini, turis datang ke sini harus bisa bukan hanya bahasa Dayak Punan saja, bukan hanya Dayak Lundaya saja, bahasa Inggris juga harus bisa, bahasa Cina juga harus bisa, bahasa semua harus bisa. Tapi bagaimana caranya? Belajar kita ya. Sehingga peluang-peluang ke depan itu warga kita, generasi kita ke depan tidak hanya jadi penonton, tapi ikut bagaimana pembangunan itu terjadi di sini. Setuju? Ya, setuju ya. Kalau sudah setuju, kita semua yang hadir ini ingin Bapak Ibu juga sejahtera. Ya. Pemerintah ya bisa membangun karena sudah ada sumber energinya nanti. Ya, semua pihak juga bergerak membangun, masyarakat juga tidak terlupakan dan terabaikan dan tertinggalkan. Ya, nah jangan bertengkar ya. Kalau sudah nanti sudah dapat apa namanya uangnya, jangan mabuk ya. Ya, ya jangan ya Bu ya, simpan dia di bank. Kalau dia sangat perlu, baru pakai ya. Ya. Ini apa Pak? Rumah? Rumah. Oke, rumah ya. 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 Ya, oke. Nah, sekarang Bapak tanda tangan ya. Dulu. Kami lihat juga. Iya, iya. Ya. Satu aja contoh. Di sini dulu. Ya. Ya, coba lihat angkanya Pak, kami lihat ya. Ini Pak. Oke. Ini rumah. Ya, ya. Baik. Nanti lebih lanjut nanti diselesaikan di belakang. Oke. Siapa Ya. Pak televisi? Sini aja nih biar. Ini dia suruh dia tanda tangan aja enggak? Nanti sekalian Pak. Oke, Nah, oke. Banyak. Oh ya, oke. Ini Nanti nanti saya kasih lagi Pak. Yang satunya. Baik. ya. Pak, Bapak punya di situ ya. Nah, untuk saya ya.
Nanti dipanggil lagi buat tanda tangannya lagi. Ya, ya. Bentar, Pak, ya. Ya, Ini untuk Jekau, Pak. ya Jakau ya. Nama Pak Jen Ilun. Ya. Ada Pak Jen Ilun. Oh, semangat Pak Jen. Ya, ya. Ya, terima dulu. Ya. Ya, silakan diparap, di tanda tangan. Jadi ini standar tertinggi kita yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi ada beberapa hal yang juga dilakukan perusahaan untuk membantu seperti lembaga adat, ya, seperti gereja, itu di luar. Betul ini aja, kwitansi aja. Kwitansi aja sebelum masuk. Ya. Izin, Pak, ya. Silakan. Oke. Nanti penyelesaian lebih lanjut nanti kami panggil kembali, Pak, ya. Ini, Pak. Apa itu? Ini Oke. Jekau. Oke. Ya. Jekau. Di sini kan kita ada kasih petanya juga, Iya. jadi biar kelihatan kan. Ya. Oke. Ya. Tahap pertama mungkin kita selesaikan yang untuk Jakau Iya. sama dan segi bangunan di sini. Iya. Berikutnya kan masih ada lahan pemukiman, Ya, lahan pemukiman. kuburan ya, tanah Iya. tumbuh tuh nanti tahap. Bisa kami informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Bupati dan kepada Ibu Ketua DPRD Kabupaten Malinau bahwa pembayaran yang dilaksanakan pada hari ini juga meliputi dari pembayaran pergantian atas fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Malinau, seperti contoh adanya jalan maupun bantuan sekolah dan gereja. Ini kami bayarkan kepada pihak desa yang nanti mudah-mudahan pada saat nanti ini direlokasi di tempat baru dan itu bisa digunakan kembali dan dibangun untuk yang sama juga. Demikian, Pak. Ya. Supaya masyarakat juga kan merasa untung. Jadi bukan ganti rugi, jadi ganti untung. Bapak dapat untung, ada listrik, Bapak juga dapat untung dari ya, pembangunan itu. Nah, sekarang bagaimana kewajibannya? Pak Ketua RT kan? Nah, bagaimana kewajibannya? Nah, sekarang masyarakatnya harus bersatu, kompak. Dalam rumah itu kan ada anak istri. Nah, nanti kalau anak bapaknya banyak uang mau kawin lagi, kacau nanti. Lupa sudah sama ibunya. Ya. Itu yang bahaya. Ya kan? Ada yang begitu. Makanya dibawa pihak bank supaya nanti malam Bapak tidurnya tak bisa. Pikiran macam-macam sudah nih uang di depan kan. Nanti dimasuk ke bank, besok lusa itu dicabut lagi. Nanti dibilang, inilah waktu saya lupakan kau. Nah, bahaya itu, tidak boleh itu ya.